3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan penerapan optimalisasi hasil produk kue dengan menggunakan metode simplex. Kelompok kami terdiri dari Irham, kedua Muhammad Restu, ketiga Renaldi, keempat Tegar, kelima Yordan. Deskripsi permasalahannya yaitu sebuah perusahaan kue ingin mendapatkan keuntungan maksimum dari dua jenis kue yang dibuat perharinya. Kue tersebut yaitu nastar dan kue bolu. Untuk membuat kedua kue tersebut masing-masing memerlukan 4 bahan baku yaitu mentega, gula pasir, telur ayam, dan tepung terigu. Next. Untuk membuat perbungkusnya dari kue bolu itu membutuhkan 250 gram mentega, 200 gram gula pasir, 5 butir telur ayam, 300 gram tepung terigu. Dan membuat kue nastar membutuhkan bahan sebanyak 200 gram mentega, 50 gram gula pasir, 2 butir telur ayam, 500 gram tepung terigu dengan keuntungan masing-masing. Untuk nastar yaitu 3.000, kue bolu yaitu 2.000. Dengan persediaan bahan yaitu mentega 30 kilo, gula pasir 20 kilo, telur ayam 80 butir, tepung terigu 40 kilo. Dari masalah tersebut, bisa diambil variabel keputusannya yaitu X1 sama dengan jumlah nastar yang akan dibuat setiap hari, X2 sama dengan jumlah kue bolu yang dibuat setiap hari, dan Z max sama dengan jumlah keuntungan nastar dan kue bolu dengan fungsi objektif yaitu memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dari kendala keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Maka formulasi model matematisnya adalah memaksimumkan Z sama dengan 3.000 X1 ditambah 2.000 X2. Nah, setelah membuat variabel keputusan, maka kita dapat membuat sebuah tabel seperti berikut. Next. Nah, dari tabel tersebut, maka kita bisa membuat fungsi batasan-batasan atau sebuah kendala. Next. Nah, dari batas-batasan tadi, maka kita bisa membuat formulasi sebagai berikut. Maksimumkan Z 3000 X1 plus 2000 X2. Setelah itu, kita membuat formulasi persamaan linear standar, yaitu meminimumkan min Z 3000 X1 min 2000 X2 terhadap kendala-kendala yang telah kita buat. Maka kita bisa mendapatkan tabel simplex awal dari persamaan linear persamaan yang tadi. Langkah pertama, kita harus menentukan nilai Z yang paling negatif. Nah, terdapat min 300 di baris Z dan termasuk kolom X1 juga. Selanjutnya kita melakukan uji rasio dengan cara NSK atau kolom variabel masuk yang paling kecil. Nah, di sini terdapat nilai 40 yang termasuk nilai paling kecil dibanding yang lain. Yang terdapat pada baris X5, maka X5 termasuk variabel keluar. Next. Di baris variabel keluar ini kita ganti dengan X1. Di slide sebelumnya terdapat nilai 2 yang paling kecil di antara yang lainnya. Jadi kita harus buat 2 ini menjadi nilai 1 dengan cara baris 4 dikali 1/2. Jadi semua nilai yang berada di baris X5 atau baris keempat ini dikali dengan 4. Next. Di baris non-basis atau min Z ini di kolom X1 kita harus buat nilainya menjadi 0 dengan cara baris 4 dikali baris 1 ditambah dengan 3000 jadi hasilnya 0. Begitupun baris semua yang berada di baris min Z ini diperhitungkan dengan cara baris 4 dikali baris 1 dan ditambah dengan 3000. Baris selanjutnya yaitu baris kedua kita menggunakan OBD E24 min 200 sehingga mendapatkan hasil pada baris kedua yaitu 0. Dan sama seperti tadi kita dapatkan baris ketiga 0 dengan OBDE 34 min 50. Dan E5 dan E54 min 5000 menghasilkan OBD pada baris 5 yaitu 0.
Oke, yang terakhir kita akan mencoba menyelesaikannya dengan perangkat lunak atau software. Di sini kita mencobanya menggunakan Microsoft Excel. Pertama kita buat dulu itu variabel Zmax-nya yang 3000 X1 ditambah X2 ditambah 2000 X2. Nah, di bawah dari Zmax itu kita pasang 00 sebagai koefisien fungsi objektif. Nah, lalu di bawahnya lagi kita buat tabel kendala-kendala yang ada di soal pertama tadi. Dari kendala 1 hingga kendala 4 dengan nilai samping kanannya. Next. Nah, kita akan meng-solve ini menggunakan add-in solver yang tersedia di Excel. Nah, setelah kita menggunakan add-in itu, maka hasilnya akan menjadi seperti ini, yang dimana di koefisien fungsi objektif X1 berubah menjadi 40, dan hasilnya juga jadi 120, yang sama seperti kita cari di menggunakan penyelesaian penyelesaian manual. Next. Jadi kesimpulannya, yang pertama, kita bisa menggunakan linear programming metode simplex untuk mengoptimasikan pembuatan kue dalam membantu memaksimalkan keuntungan dari keterbatasan sumber daya yang kita miliki. Yang kedua, untuk keuntungan kue nastar sendiri itu juga lebih besar, yaitu sebesar Rp3.000 per kue, dan untuk kue bolu sendiri hanya Rp2.000 per kue. Yang ketiga, dari hasil analisis tersebut, kita dapat memaksimalkan keuntungan dari kombinasi jumlah produksi kue nastar dan kue bolu sebesar Rp120.000 per hari. Dan yang terakhir, supaya kita mendapatkan keuntungan maksimal dengan menyisakan bahan baku yang terbatas, itu kita hanya butuh membuat kue nastar sebanyak 40 bungkus per hari. Next. Demikian dari presentasi kami. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.